Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Senin. Selamat hari Senin semuanya. Gimana? Oke, baik. Apa kabar kalian semuanya? Ini suara aku dengar jelas. Semoga jelas ya. Aku baru aja selesai sholat zuhur dan syukurnya bisa jamaah. Semoga ini nggak sesuatu ria ya. Karena jujur ngomongnya jujur. Kalau misalnya kayak bikin target ngerjain sesuatu, contoh target hari ini sholat harus minimal sholat gitu. Itu bikin hati lebih tenang dan tidak didapat dari keterangan manapun dari sumber masing-masing gitu. Di sini aku mau berbagi bahwa untuk sampai di titik di mana kita dapat kenyamanan di ibadah itu kan kayak kita harus ngilangin dulu dosa-dosa atau maksiat yang ada di diri kita gitu. Dan itu nggak gampang sampai detik ini aku juga struggle dengan itu gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita jatuh lagi kita harus kembali ke titik nol lagi ya gitu. Ya gitu. Namanya juga hidup dan pasti ada struggling masing-masing. Gitu, teman-teman. Nah, hari ini ngapain saya? Hari ini seperti biasa saya bekerja sebagai personal asistennya. Ya. Bekerja sebagai personal asisten. Dan tentunya kita akan awali hari ini dengan apa? Dengan melihat postingan di Instagram yang disimpan di segera. Kenapa? Karena itu prioritas utama. Selebihnya nanti rencana aku mau ke perpustakaan Bank Indonesia. Jadi nanti detail kerjaannya itu nanti bakalan aku kerjain di sana kali ya, gitu. Nah, segeranya di sini nih, baru 2 nih. Ini karena salah satu negara impian, nggak ada IELTS dan ada 200 beasiswa nanti yang akan memfasilitasi, menarik. Dan ini untuk hari Jumat dari jam 16 sampai 17.30. Kayaknya aku bakalan ikutan. Tapi aku harus pastikan kondisi tempat aku ikut pelatihan itu bisa gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari sini aja dulu kali ya. Sebentar. Aku sambil makan siang ya kerjanya, teman-teman. Jadi sesantai itu jadi personal asisten. Nggak santai kok. Kerjaannya itu nggak santai. Buktinya harus ada goals juga yang ditargetkan. Sebentar, aku lagi buka website. Nah, ini. Oke, sudah kita buka Trello-nya. Tahu nggak teman-teman? Di email itu udah banyak banget deadline yang harus segera aku kerjakan. Ini semua ada 6 notifikasi yang harus segera aku selesaikan. Nanti kita kasih bintang aja dulu. Terus evaluasi webinar, kreativitas, dan materinya udah dapet.
udah dikirim, jadi kita tambahkan ke drive aja. Nanti aku bakalan bikin satu video khusus. Start, nggak ada my drive aja kali ya, my drive. Terus kita taruh di jurnalis, bikin satu folder jurnalistik, journey ini, terus tempo webinar ya, webinar materi webinar, PPT webinar. Udah ketik semua. Tempo Institute. Nah, kita taruh di sini saja. Nanti one day kita butuh lagi, udah ada. Oke, kalau udah, Trello udah. Kelas bersama, kelas nanti bahasa Jerman. Nah, nanti aja. Ada promosi apa hari ini? Oke, enggak begitu menarik. Sekarang kita balik ke sini. Ada 2 yang harus dikerjakan. Bayangin nih teman-teman ya. 2 sambil makan siang kali ya. Aku makan siang apa? Aku makan siang ini. Makan siang ini. Waduh, jatuh tuh. Jadi kambing. Jangan kambing karena orang lain. Apalagi kambing hitam. Nah, terus biar rasanya nggak plain sayur sama ya sayur aja. Aku pakai salad dressing. Kenapa tidak ditunjukkan? Karena dia bayar. Nanti kalau dia bayar aku bakal tunjukin. Ya. Merek atau brandnya gitu. Seperti biasa sangat kompeten sekali. Ini mana ya? 2, 3. Check your phone. Kemana sih? Oke, baiklah, kita lakukan saja dulu. Kita mau record video sambil kerja. Oke. Salad dressing. Mending beli yang ini sih, kalau boleh aku kasih saran ya. Mending beli salad dressing gini aja daripada kita beli yang maksudnya ya balik lagi. Nah juga orang bisnis kan dia ngabisin waktunya untuk motongin sayurnya, terus juga beli ke pasar kan. Jadi investasi waktu itu di situ sehingga harganya jauh beda gitu. Nah kalau misalnya boleh aku spill harganya jatuhnya bisa lebih hemat beberapa ribu lah. Kenapa? Karena yang pertama salad dressing itu sekitar 6 ribuan. Terus
timun 3.000. Tapi untuk 2 porsi. Atau 3 porsi juga bisa. Terus sayurnya 9.000. 9.000 itu untuk 3 porsi. Jadi dengan investasi 12 sampai 18.000 itu udah dapat 3 porsi. Salad dressingnya sebenarnya bisa buat 3 porsi kalau misalnya mau dihemat. Aku pakai sekali soalnya kalau udah sekali pakai dia kalau udah kebuka kan enggak se fresh pertama dibuka gitu. Nah makanya kalau kita misalnya lagi nggak sibuk-sibuk banget, aku pribadi nggak sibuk-sibuk banget, lebih milih ke pasar atau ke supermarket yang jual sayur untuk beli gitu. Jadi lebih hemat dan tetap sehat gitu. Dan semoga suaraku kedengaran ya. Semoga suaraku kedengaran. Enak kan ada dressingnya. Kalau makan sayur aja kan juga nggak kuat. Nah. Terus mau cerita apa lagi tadi sih? Lupa. Sambil makan. Kalian temenin aku makan. Tahu nggak teman-teman kalau aku tuh kadang punya masalah sama pencernaanku. Dan kalau misalnya jam segini aku milih makan nasi Padang. Itu bakal berat banget di tubuh gitu. Pasti ada penjelasan juga mana aku nggak tahu. Makanya kayak tubuh kita itu tubuh kita itu sebenarnya kasih alarm sih. Lagi pengen makan apa gitu. Jadi kayak pengen kebayang tuh pengen makan sayur. Biasanya aku kalau udah pengen gitu, aku turutin. Kenapa? Karena makan ini ya. Nanti badanku akan berasa better. Emang awal-awal itu agak susah ya. Yang awal itu aku bukan termasuk orang yang suka sayur. Tapi makin sini karena makin sadar sama manfaatnya, terus juga nyari cara biar enak gitu. Salah satunya dengan dressing. Jadi suka dan masuk list makanan sehari-hari. Aku masih punya waktu setengah jam buat makan siang. Karena di sana di perpustakaan nggak boleh bawa makanan kan ya. Jadi aku manfaatin waktu sekarang tuh buat makan siang sama nyelesain kerjaan aku sebagai personal assistant.
Enak-enak. Enak terus nyaman di lambung. Buktinya aku mau habisin satu porsi. Paling nanti malam kalau masih mungkin. Soalnya masih ada 2 porsi lagi. Bisa disatuin juga sih kalau emang apa sanggup habisin. Soalnya maklum anak-anak kan nggak punya kulkas, jadi harus segera dihabiskan. Sambil kerjaan ya. Nah ini di hari ini tuh sebenarnya ada agenda pelatihan aplikasi keuangan. Nah videonya nanti aku bikin di tempat lain. Jadi aku harus mikir keras nih gimana bisa ikutan juga. Ya sebenarnya bisa sih akses dari HP. Dan aku nggak usah pulang dulu sampai malam. Soalnya malam aku kerja lagi. Ada kelas online. Oke. Berarti kan harus daftar nih. Kelas bersama. Udah di follow, tinggal klik mau ikut. Berarti gampang nih, tinggal klik mau ikut. Terus aku tag temenku. Aduh. Dressing saladnya sampai nyiprat ke laptop. Karena mejanya nggak kotor, nggak apa-apa lah, jatuh dikit. Bismillah. Rizky sama nanti tinggal tunggu di DM berarti. Cuman harus masuk ke agenda juga supaya kita tahu jadwal kita. Nah biasanya webinar ini aku tambahin ini sini. Nah webinarnya apa? Sebenarnya udah pernah aku ikut, tapi kayak seru juga ikut lagi gitu. Pasti ada banyak informasi baru yang bakalan aku dapat. Oke. Udah tambah sini, tak kirim ke kelas bersama. Salam. Sudah komen. Dan tag 3 teman. Udah segitu aja.
Tapi ini harus kasih tanggal supaya nggak lupa. Tanggal 27 September. Kita bikin tanggalnya. 27 itu jam berapa? Ini jam 16 sampai 17. Berarti startnya 27, terakhirnya 16. Bahkan 16. Oke. 27. 1 hours before. Mungkin 2 hours before. Nah, udah. Nah, nanti ketahuan kapan. Nah, terus kita kembali ke sini. Ini kan udah beres, hapus. Jadi udah nggak ada di sini. Makan lagi. Kali mau pakai telur rebus. Ini fully funded. Deadline-nya 7 Oktober, masih mungkin. Lumayan kan ke Maroko. Pelatihan. Ini lebih ke pelatihan ya, change maker. Jadi kita taruhnya di sini. Udah? Kalau udah, kita ambil linknya. Walaupun belum daftar, tapi udah masuk ke list dan kita kasih deadline. Deadline-nya kan 7 Oktober. Nah, kurangi 5 jadi 2 Oktober. Kenapa? Karena biasanya saya deadline person. Semoga nanti nggak se-deadline gitu. Jadi masih ada space waktu untuk ngejar deadline. Itu penting teman-teman. Kenali diri. Kalau ngerasa diri sering deadline, harus nambahin deadline-nya. Majuin maksudnya. Salad dressingnya enak banget. Kalau mau tahu, karena dia nggak bayar, boleh DM aku. Kalau nanti dia bayar, aku bakalan bikin satu video. Mulai hari ini berarti ya. Aku udah mulai bergelut dengan ini. Sampai 2 Oktober. One Libiva. Oke, pas ya. Udah. Banyak banget lamaran yang belum kelar, kerjaan yang belum kelar. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita proses. Udah siang lagi. Dr. Ella Family ini kayak kemarin aku lewatin tempatnya deh. Oke. Segini aja dulu kali ya. Udah selesai kerjaanku. As a personal assistant. Kerjaannya selesai sebagai personal assistant. Tapi sebagai
produser, konten kreator, dan lain-lainnya masih banyak. Namanya juga ngebangun diri ya, jadi semua dikerjain sendiri. Kalau kata orang Bandung, anginnya susah. Udah mau jam 1. Perjalanan setengah jam. Kalian lihat perjalanan aku kalau misalnya ke perpus. Udah buka Google Map. Cari perpustakaan Bank Indonesia Jawa Barat. My location. Ini kita pakai SPBU aja, SPBU Pasar Kaliki. Nah, ini jaraknya. Kalau misalnya aku pakai motor itu 9 menit perjalanan. Tapi kalau jalan kaki setengah jam. Bisa, tapi mati. Dan hari ini aku tadi udah ngecek di adminnya. Mana sih? Hari ini itu bukanya dari jam 1 sampai jam 16.30. Jadi cara masuknya juga aku udah lupa ingat sih, karena harus buka ini. Coba ya, harus harus daftar dan scan dulu gitu. Cuman nggak apa-apa, aku udah punya akun, karena udah kunjungan ke berapa ya, pokoknya udah lebih dari 2 kali dah ke situ. Tapi hari ini beda, aku bawa laptop biar nggak gantian atau nungguin laptop yang dikasih di situ. Ini kayaknya registrasi dulu anggotanya. Masuk. Nanti aku screenshot untuk scanannya. Nah, jadi kurang lebih cara masuknya ada di video, kalian cek aja Instagramnya. Masalahnya di mana ya ini? Apa? Scan-nya. Kita nonton video tadi aja kali ya. Gimana caranya?
cara masuk. Adik sadar udah buka buku loh, bingung cara masuk di mana dan kepo cerita di dalamnya. Yuk ikutin aku terus. Cara masuknya belum ke ini juga. Loh, bingung cara masuk di mana dan kepo cerita di dalamnya. Yuk ikutin aku terus. Sebelumnya jangan lupa pakai masker ya. Halo sobat literasi, udah pada tahu belum? Kita tonton realnya. Cara masuknya, kalau nggak salah harus scan barcode, dan barcode itu kita dapat setelah daftar. Realnya kemana? Halo sobat literasi, udah pada tahu belum? Lupa dapetin apa? Barcode-nya di mana? Coba kunjungan pertama. Terus kita ke kunjungan pertama aja kali ya. Umum. Seharusnya bisa login sih. Soalnya udah pernah daftar. Masalahnya udah lupa. Ini lagi. Udah lupa passwordnya. Gimana caranya nih? Last minute mau berkunjung. Yuk kita cari cara lain. Kalau ini Akhirnya selesai juga makan siang, walaupun kerjaan belum kelar. Nggak apa-apa, kita utamakan perut dulu. Oke. Udah habis ya. Kalau mau lihat video proses aku makan, boleh cek di TikTok atau Instagram. Ini bukan, emang paling bener udah login di sini sih. Udah. Beranda. Oke. Sampah.
Oke. Postingan tadi mana sih? Linknya nggak ada. Cara masuk Reels. Kita cari Reels yang tadi. Atau langsung datang aja nanti ini scan aja lah. Scan, cuman nanti dia diarahin lagi linknya. Paling itu aja. Jangan mempersulit hidup deal. Oke. So segitu dulu videonya. Dan ini aku upload setiap hari selama aku kerja sebagai personal assistant. Nah hari ini kesimpulannya apa? Hari ini kita berhasil daftar webinar sama nge-keep satu informasi beasiswa yang deadline-nya bulan depan. Tapi enggak bulan depan banget lah. Soalnya udah mau habis bulan September. Satu minggu ke depan. Nah itu jadi salah satu target juga untuk ngejar nambah portfolio kemaruku. Ya. Oke, kalau gitu aku bakal update lagi besok ya. Karena kalau misalnya di purpose nanti nggak bisa bikin konten. Fokus aku ke target utama itu mau bikin video. Paling nanti aku bikin kontennya nggak ada dialog, nggak ada suara. Paling tambahin musik nanti. Cara aku mengerjakan PPT untuk kapital nanti untuk kapital 7 sama review kapital 1 sampai kapital 6 gitu. Paling target hari 2 kapital mulai dari jam 1 sampai jam 4 berarti 3 jam target 2 kapital dan mungkin ada tutorial lainnya gitu. Semoga hari ini saja jadi video. Amin. So makasih yang udah nonton sampai selesai dan menemani makan siang sambil kerja sebagai personal assistant. Semoga kalian sehat dan bahagia. Terus kalau lagi bahagia turut merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi ingat pasti ada ujungnya gitu. Pasti ada akhirnya, pasti ada titik di mana kita akan lebih baik dari sebelumnya. So jangan lupa terus bergerak, moving ya. Penting untuk kita bisa tetap waras dan jaga kesehatan mental kita. Gitu teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum.